Jadi nggak perlu minta maaf gitu Pak, untuk menghentikan aja Pak Ya. kegaduhan ini ataupun respon-respon masyarakat gitu Pak. Ya, Prestasi utama dan bahwa proses itu nothing. Itu bisa Bapak klarifikasi Pak penjelasan Bapak. Karena kalau kita berkaca Pak, hampir semua timnas di dunia ataupun klub di dunia pasti menjalani proses Pak. Setelah Bapak melontarkan beberapa argumen di podcast ya Pak ya, podcast GPNN, menurut Bapak statement Bapak tersebut sudah layakkah, sudah normalkah, normatif ataukah tidak berbahaya gitu Pak? Dalam tanda kutip Pak ya, membuat kegaduhan gitu Pak. kalau menurut saya apa yang saya sampaikan itu masih pada tingkat yang wajar. Karena apa yang saya sampaikan itu kan sebetulnya kan apa adanya yang ada sekarang kan gitu kan. Ya. Tidak ada bluffing, tidak ada unsur menjelekan, bahkan tidak ada satupun pernyataan saya itu untuk mengevaluasi sampai pemecatan klub STY. Bahwa evaluasi itu kan wajib dan evaluasi itu kan tugas saya sebagai Esko. Saya dipilih melalui kongres untuk melakukan fungsi kontrol terhadap semua kebijakan yang ada di PSSI ini. Ibarat Esko itu DPR yang dipilih melalui kongres dan kemudian STY itu menterinya, masa saya mengkritik menterinya tidak boleh kan gitu kan. Itu kan sesuatu yang menjadi keniscayaan tugas-tugas saya yang harus saya laksanakan dalam rangka untuk perkembangan sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya. Ya, setelah Bapak melontarkan statement tersebut dan reaksi masyarakat yang begitu luar biasa, bagaimana Pak? Saya merasa bahwa sejauh itu kemudian ada argumentasi, adu argumentasi, proses di dalam sistem sosial itu kan dialektika diskursus, ada pro dan kontra. Itu kan wajar saja, asal kemudian yang kontra terhadap pernyataan saya itu melontarkan dengan argumentasi yang positif, yang kemudian itu menentang pernyataan saya dengan argumen-argumen yang bermartabat, saya pikir itu wajar-wajar saja. Saya menanggapi itu hal yang biasa. Tetapi kalau kemudian jatuhnya kepada bullying, jatuhnya kepada kemudian menjudge urusan pribadi, itu sudah persoalan lain. Yang jatuhnya nanti jadi gibah kan gitu kan. Kalau gibah yang untung saya kan gitu kan. Ya. Yang untung saya, yang gibah dosa, yang dapat pengurangan dosa saya kan begitu kan. Ya. Itu yang persoalan sekarang ini kan gitu kan. Iya, Pak, kan ini tentunya Bapak mungkin sudah membaca kan berbagai macam reaksi masyarakat Indonesia mulai dari Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Mungkin dengan berbagai macam argumentasi yang disampaikan oleh masyarakat. Bapak juga pasti saya yakin membaca hal-hal yang mungkin sudah overlap Pak ya, kritik-kritikan, dalam tanda petik makian mungkin ada juga ke Bapak. Apakah Bapak membiarkan itu saja ataukah mungkin membawa ke langkah hukum Pak? Saya sama sekali tidak ada pretensi untuk membawa kepada langkah-langkah hukum itu. Ya. Selebihnya itu apa yang saya sampaikan itu hal yang biasa-biasa saja. Saya ini bukan makhluk media sosial. Saya tidak punya akun media sosial. Saya tidak rajin membuka Twitter. Saya juga tidak rajin membuka Instagram. Saya hanya punya nomor telepon dan kemudian anak-anak saya, istri saya yang punya akun Instagram dihajar habis oleh netizen itu untuk kemudian dengan langkah-langkah yang tidak bermartabat itu kan gitu. Saya pikir keluarga saya, anak-anak saya sudah siap dengan situasi seperti ini karena memang bapaknya ya memang hidup dalam keadaan seperti ini biasa-biasa saja kan gitu kan. Ya, siap Pak. Pak, kita masuk ke konteks percakapan Bapak ketika podcast kemarin Pak ya, karena itu banyak sekali Pak ya, digiring-giring opini oleh berbagai macam pihak. Kita masuk ke poin pertama Pak, yang Bapak sebutkan di podcast tersebut bahwa prestasi utama dan bahwa proses itu nothing. Itu bisa Bapak klarifikasi Pak, penjelasan Bapak, karena kalau kita berkaca Pak, hampir semua timnas di dunia ataupun klub di dunia pasti menjalani proses Pak. Jadi dalam pemahaman saya orang yang tradisional ini, sepak bola itu hasil akhir. Lalu oleh para senior-senior saya dulu yang membina saya di sepak bola itu hasil akhir. Artinya kalau sepak bola itu tanpa hasil akhir yang menggembirakan ya, dalam hal ini prestasi ya kamu bukan siapa-siapa. Itu doktrin yang saya terima sejak lama dari para senior-senior saya.
yang membina saya di dalam kancah sepak bola ini kan gitu kan. Artinya bahwa sepak bola itu 2 kali 45 menit, 90 menit, hasil akhirnya apa? Draw, kalah atau menang kan gitu kan. Ya, semua orang berharap kemenangan itu, dan tentu semua punya semangat yang sama di dalam proses melihat tim nasional kita saat ini yang faktanya adalah 6 kali kita hanya runner up, dan gonta ganti pelatih prestasinya runner up, itu fakta kan gitu kan. Yang tentu tidak bisa kita elakkan terhadap fakta-fakta itu. Datangnya Sintayong ini kan tentu punya ekspektasi yang lebih melebihi dari prestasi yang sudah ditorehkan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Itu fakta kan begitu kan, yang tidak bisa kita elakkan. Yang tentu semua harus paham dalam konteks seperti itu kan gitu kan. Ya, kalau kita bicara tidak memblame apa dalam proses seperti itu kan gitu kan. Iya Pak. Pak, kalau misalnya Bapak melihat di timnas Indonesia di masa Sintayong sekarang ini, prosesnya bagaimana menurut Bapak? Apakah kita bicara tentang pandangan Bapak ya? Apakah ekspektasi Bapak prosesnya sudah tepat? Ya, dari proses rekrutmen yang saya analisa itu kan dua poin. Yaitu satu proses rekrutmen, dua adalah proses latihan. Ya. Dari proses rekrutmen, saya melihat output yang dihasilkan dari proses rekrutmen ini masih banyak sebetulnya potensi-potensi yang masih bisa kita gali. Salah satu contoh, keluhan dia bahwa faktanya Indonesia tidak punya striker karena striker Indonesia adalah yang dipakai striker asing. Pertanyaan besar saya, apakah yang direkrut oleh STY ini sudah striker terbaik dari Liga Indonesia ini kan gitu kan? Faktanya masih ada top skor Liga 1 yang namanya Spaso itu, pertanyaan top skor Moncer, Garang di klubnya di kompetisi Liga 1 nggak dipanggil. Alasannya tidak cocok dengan skema dia. Kalau tidak cocok, komunikasikan. Kenapa? Kan begitu kan? Itu yang ingin saya dalami sebetulnya. Ini soal komunikasi yang harus nasional sebagai kepala dan muara dari semua pembinaan itu dengan apa yang dilakukan klub kan gitu kan. Itu yang poin yang sebetulnya ingin saya analisa. Dari segi proses latihan, contoh ini. Dalam proses latihan ataupun proses tim nasional ini melatih dengan cara latihan fisik yang parsial kan gitu kan. Sementara banyak komplain dari pelatih-pelatih klub Liga 1 kepada saya, bagaimana kalau kemudian pemain ini datang ke tim nasional masih dilatih fisik secara parsial, padahal di klub itu kan latihan fisiknya sudah holistik, sudah with the ball, bukan without the ball. Orang di proses latihannya tim nasional itu masih suruh loncat-loncat tangga, loncat-loncat di stadion itu, sementara dia pada posisi ongoing kompetisi yang kemudian tidak bisa kemudian dipaksa dalam latihan fisik seperti itu. Analisa yang perlu kita dalami. Kalau memang itu tidak cocok, komunikasikan kepada pelatih klub Liga 1. Ini loh mau saya mau cara latihanmu biar sinkron dengan latihan tim nasional. Ini yang kita harapkan sebetulnya. Konteks itu yang tidak dipahami oleh para netizen ataupun masyarakat yang awam, mungkin seolah-olah saya ngeblame kepada pelatih tim nasional ini kan begitu kan. Ya. Pak, ini sih menarik sih Pak, kalau jawaban Bapak. Kalau kita bicara tentang Spaso Pak ya, mungkin hampir semua, apalagi Bapak memiliki pengalaman di tim-tim Liga 1 Indonesia, hampir semua Pak, mungkin setiap pelatih itu memiliki keinginan karakter pemain yang ingin dia datangkan. Tentunya apa yang disampaikan oleh Sintayong dengan mengatakan Spaso tidak cocok dengan karakter taktikalnya, itu normatif Pak ya, dapat diterima, karena kan hampir setiap pelatih juga memiliki keinginan dalam merekrut pemain Pak. Itu gimana menurut tanggapan Bapak? Silakan saja, asal itu terkomunikasi dengan baik. Bagi saya siapapun pelatih itu kan punya angel dan pandangan sendiri-sendiri dan punya visi sendiri-sendiri. Itu bagi saya kita dukung. Saya sebagai Esko mendukung itu. Cuma yang kita ingin tahu adalah apa sih yang kamu inginkan ini apa? Dan kemudian komunikasikan itu dengan klub Liga 1, kumpulkan pelatih-pelatih Liga 1. Saya punya roadmap seperti ini, cara latih saya seperti ini. Kalau kau siapkan pemain harus seperti ini standarnya. Punya standarisasi baku yang itu bisa diikuti oleh klub Liga 1 di dalam proses kompetisi kan begitu Mas gitu.
Ya, siapa Pak? Kalau kita bicara tentang roadmap, Sintayong awalnya ke Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Sintayong Pak ya di salah satu podcast Deddy Kobuzer Pak, bahwa ada perannya Ratu Tisa. Nah, seperti yang kita ketahui juga Pak, rata-rata pelatih kalau misalnya datang ke suatu klub ataupun timnas, pasti menjabarkan pikirannya, roadmap-nya, dan lain sebagainya. Tentunya pada saat STY Pak datang ke Indonesia, tentunya kan sudah memberikan gambaran pemikirannya bagaimana nih timnas Indonesia ke depannya akan dibuat. Nah, mengapa Pak hal seperti ini baru terjadi kesalahpahaman setelah beberapa tahun STY melatih timnas Indonesia Pak? Padahal sejak awal STY sudah memberikan pandangannya, gambarannya bagaimana timnas Indonesia ke depannya. Ini yang menurut saya persoalan komunikasi ya. Mungkin STY merasa sudah pernah mengkomunikasikan itu kepada PSSI. Tapi mungkin juga PSSI belum memfollow up itu kepada klub. Sehingga bahasa saya tadi, kalau ada sinkronisasi, bahwa apa yang diinginkan STY roadmap-nya begini, kemudian karakteristik melatih dia begini, metode dia melatih begini, pasti itu kemudian ada sinkronisasi antara apa yang dilakukan klub dengan apa yang dilakukan oleh tim nasional kan gitu kan. Ya. Pasti tidak akan ada kebuntuan seperti ini kan gitu kan. Sampai hari ini itu belum saya rasakan proses seperti itu kan gitu kan. Ya. Ya, siapa? Pak, kan kemarin beberapa waktu yang lalu rapat evaluasi Pak ya dilakukan oleh PSSI, Exco dan seterusnya Pak ya. Nah, pada tanggal berapa Pak rapat evaluasi tersebut dilakukan? Rapat itu dilakukan hari apa? Hari Rabu kemarin ya? Hari Rabu kemarin, ya Pak. Terus itu Bapak sebutkan juga bahwa Sintayong tidak bisa menyelesaikan rapat tersebut karena harus pergi ke Bali Pak ya? Ya. Nah, tentunya rapat evaluasi ini Pak dalam menggunakan Zoom meeting apakah langsung tatap muka? Tatap muka. Ya tatap muka. Yang hadir siapa aja Pak? Kalau boleh tahu Pak. Yang datang Ketua Umum, Exco, Direktur Tim Nasional dan Sekjen lengkap waktu itu yang datang. Nah, di sini diluruskan mungkin perlu Pak. Nah, apakah ini ada keterkaitannya Pak dengan Bapak sebutkan ketersinggungan Pak ya STY? Apakah Exco Pak, anggota-anggota Exco itu memang layak memberikan masukan-masukan kepada Sintayong ataupun pelatih-pelatih timnas Indonesia Pak? Karena di situ banyak banget ketidakpahaman masyarakat Pak. Ada konteks yang terputus ya Mas ya, bahwa STY itu dipilih oleh Exco. Ya. Jadi STY itu datang di tengah ekspektasi waktu itu Luis Milla menjadi idola baru pada saat itu kan. Kemudian kita ganti STY melalui rapat Exco di Malaysia waktu itu. Dan kemudian dipilih oleh Exco untuk menetapkan pengganti Luis Milla adalah Sintayong kan gitu kan. Nah kalau hari ini kemudian Exco itu melakukan evaluasi, melakukan kritik, melakukan diskusi, proses diskusi internal itu kan hal yang wajar saja kan. Dan itu tugas Exco yang tidak perlu dipersoalkan oleh orang lain. Ibarat apa itu namanya Exco ini DPR gitu kan. DPR mengkritisi menterinya kan wajar-wajar saja kan gitu kan. Itu. Ya, kira-kira Pak, menurut Bapak mengapa Pak ya kritikan, masukan yang disampaikan kepada STY menurut Bapak ya tidak disukai sebagian orang Pak dalam tanda petik? Karena kalau kita lihat arus bawah nih Pak kan mungkin yang Bapak sampaikan di podcast sebelah yang dimana Bapak sampaikan kritikan, kemudian Sintayong tersinggung dalam tanda petik. Menurut Bapak kira-kira mengapa respon masyarakat demikian seperti ini Pak? Satu, mungkin tidak memahami konteks banyak angel-angel yang terputus di dalam podcast itu yang mungkin diputus oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian angelnya diambil yang jelek-jelekan gitu kan. Ya. Padahal sebetulnya kalau memahami konteksnya apa yang saya sampaikan itu nggak ada satupun yang salah. Saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu apa adanya, saya tidak pernah merekayasa, saya tidak pernah kemudian membluffing itu, tidak ada satupun pernyataan saya di dalam podcast itu untuk minta STY dipecat, sama sekali tidak ada. Artinya bahwa prosesnya masih proses diskusi, masih diskursus yang kemudian pro dan kontra itu wajar. Kalau tidak setuju dengan apa yang saya katakan apa yang kira-kira tidak baik terhadap pernyataan saya itu, lakukan. Dan itu wajar-wajar saja dalam kehidupan sosial masyarakat seperti sekarang ini kan gitu kan. Ya, betul Pak, setuju Pak. Dan Bapak sampaikan juga sih sebenarnya di podcast tersebut bahwa Bapak bersama Exco yang lain Pak ingin mempertahankan Pak ya Sintayong sampai dengan kontraknya 2023 Pak ya.
Bahkan kalau Ya, kemudian dia punya prestasi yang bagus dan punya proses yang bagus yang bisa dihargai semuanya, bukan tidak mungkin kemudian STI-nya akan diperpanjang lagi. Itu nggak ada soal. Itu konteks ya, yang berbeda. Saya tidak pernah punya pikiran sedikit pun bahwa STI harus dipecat. Tidak ada. Jadi itu harus clear dalam hal begitu itu. ya, Jadi clear. konteksnya itu adalah kita mengevaluasi proses kenapa bisa begini, kenapa seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Yang harus diingat satu, STI ini adalah bagian dari PSSI, bukan orang luar. STI ini adalah bagian daripada tubuh besar PSSI ini yang kemudian apa yang dilakukan berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan PSSI ke depan. Sehingga tidak bisa kemudian kita katakan bahwa STI ini orang luar, STI ini bagian daripada PSSI. Apa yang dilakukan harus sinergi dengan apa yang dilakukan oleh PSSI juga kan begitu. Ya, betul Pak. Dan salah satu yang mungkin Bapak sampaikan juga ya, terkait mengapa Indonesia bisa kalah menghadapi Thailand dengan skor 4-0 Pak ya. Apa disampaikan oleh STY Pak pada saat itu? Ya tersinggung itu kan gitu kan. Mungkin dia memahaminya konteks membanding-bandingkan. Padahal saya tidak sedang membandingkan itu. Saya memberi data, memberi fakta bahwa barusan SEA Games Indonesia dengan pemain yang sama, Thailand dengan pemain yang sama hanya tambah Canatip saja, Ya. tambah Hasil Dangda saja sama Canatip, kita bisa menang 2-0 di SEA Games baru saja di Filipina kemarin kan gitu kan. Kemudian kok hari ini dengan pemain yang sama, dengan proses persiapan yang tidak ringan, artinya persiapan AFF tahun ini ada persiapan yang terbaik selama saya ngurus sepak bola. Ya. TC di Turki, pemanggilan pemain, liga di stop, kemudian semua proses itu disiapkan dengan baik. Tapi hasilnya runner up ya. Kalau gitu, kira-kira apa yang salah di sini ini? Saya ingin tanya itu aja. Kira-kira apa yang salah kan gitu kan? Ya, gitu. ya. Pak, mungkin yang menarik sih Pak, udah Bapak sampaikan tadi ini merupakan salah satu proses TC terbaik timnas mungkin ya Pak ya. Tapi faktanya Pak, pada masa STY ketika berlaga di AFF bahwa STY dibatasi untuk memilih dalam satu tim hanya 2 pemain Pak. Ya, ini sesuatu yang berbeda pandangan. Kalau itu nanti disampaikan pada saat sebelum diambil keputusan, mungkin akan berbeda lagi kasusnya. Karena itu menjadi klub-klub yang masih ongoing kompetisi, tentu klub punya pandangan yang berbeda terhadap apa yang disampaikan STY. Kenapa itu tidak disampaikan masa-masa awal pada saat dia menyusun roadmap-nya itu kan gitu kan? Ya, ya. Yang harus sepakat. Jangan sekarang setelah terjadi kemudian cari kambing hitam yang tidak kita harus fair lah dalam hal ini gitu kan. Pak, memang pada saat itu misalnya pada saat dibuat keputusan PSSI membatasi 2 pemain aja yang boleh dipanggil, memang boleh Pak. STY mengatakan ya jangan buat keputusan seperti itu. Satu hal yang harus dicatat oleh teman-teman kepada Mas juga bahwa turnamen AFF itu bukan FIFA Matchday kan gitu kan. Ya. Bukan FIFA Matchday. Karena bukan FIFA Matchday, maka tidak mungkin kompetisi dihentikan. Kalau tidak mungkin dihentikan, berarti kompetisi itu berjalan di tengah-tengah turnamen AFF. Kalau seperti itu, tentu kalau ada klub yang dipanggil lebih dari 2, dia merasa dirugikan dan pasti boleh mengajukan penundaan kompetisi. Kalau sudah ditunda kompetisi kan jadi efek dominonya luar biasa. Sehingga kita cari win-win solution. Bagaimana baiknya klub itu hanya merelakan 2 pemain saja untuk dipanggil kepada tim nasional. Ini persoalan klasik yang harus kita AFF yang bukan FIFA Matchday. Kita tidak bisa serta-merta menghentikan kompetisi itu, kemudian memberi kesempatan kepada tim nasional untuk merekrut pemain sebanyak-banyaknya dari klub yang ada. Ini persoalan klasik yang harus kita selesaikan ke depan. Kalau itu roadmap-nya sejak awal itu diputuskan, pasti akan ada penjadwalan yang bisa sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik tim nasional maupun kompetisi kan gitu kan. Iya, sepakat Pak. Jadi ini cukup menarik sih Pak ya. Di samping STY dituntut untuk berprestasi di AFF, di samping itu juga ada peraturan-peraturan yang dibuat agar terus berjalan liga ini. Nah, tapi kita nggak bahas di situ lagi Pak. Kita masuk ke poin selanjutnya yang Bapak sampaikan bahwa kalau hanya runner up tidak perlu STY Pak. Itu gimana Pak? Klarifikasi ya Pak. Ya,
itu kan fakta kan gitu kan. Itu kan fakta bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, dipilihnya STY ini di tengah-tengah Luis Milla lover pada saat itu yang luar biasa dahsyatnya ekspektasinya waktu itu. Sehingga datang STY seorang yang punya prestasi, yang punya pengalaman, yang punya integritas luar biasa, datang untuk melatih tim nasional, tentu kita punya ekspektasi yang lebih. Kita harapkan datang orang baru melebihi dari orang yang lama kan begitu kan. Kalau kemudian faktanya hanya dengan runner up, ya sama aja kan berarti kan begitu kan. Itu kan logika yang salah di mana kira-kira kan gitu kan. Iya. Tapi apa yang dilakukan STY Pak di masa liga kita nggak berjalan, persiapan juga mungkin minimal Pak ya kalau kita bandingkan dengan kompetisi-kompetisi di Liga ASEAN yang terus berjalan Pak. Tentunya apa yang dihasilkan oleh Sintayong luar biasa, bukan begitu Pak? Ya, saya mengapresiasi apapun faktanya kompetisi kita ini berhenti lama dan kemudian baru on lagi beberapa bulan yang lalu. Tapi itu juga tidak bisa jadikan alasan bahwa Anda tahu Thailand itu persiapan hanya 9 hari. Hanya 9 hari bisa juara kan gitu kan. Thailand ya, tetapi yang harus diingat kenapa dia bisa 9 hari bisa juara, karena kompetisi dia tidak pernah berhenti. Kita kompetisi berhenti total dan kemudian baru on dan baru dipanggil, proses seperti itu. Jadi kalau dengan fakta bahwa kompetisi berhenti, kemudian pemain-pemain baru masuk dengan prestasi seperti itu, saya pikir saya sama aja tetap juga mengapresiasi kan gitu kan. Hasilnya menurut saya juga tidak mengecewakan juga kan. Tapi sekali lagi saya memberikan fakta bahwa Indonesia ini hanya sampai runner up ke 6 kali kan gitu kan. Itu fakta kan gitu kan. Ya Pak. Pak, kita masuk lagi Pak ya ke poin selanjutnya bahwa STY tidak memberikan manfaat ke klub Pak. Coaching point yang Bapak sampaikan di podcast sebelumnya. Menurut Bapak ini gimana? Memang benar-benar nggak ada memberikan manfaat, efek? Ya seperti yang saya katakan tadi, karena komunikasi ini tidak bagus antara pelatih tim nasional dengan pelatih klub yang mungkin tidak ada sinkronisasi tadi itu, sehingga coaching point yang dipetik Sintayong ini kepada pelatih di klub itu belum nampak. Ya seperti yang saya contohkan tadi itu. Cara berlatih, dan ini kan tidak boleh kan gitu kan. Mestinya apa yang dilakukan di tim nasional sama dengan yang dilakukan klub. Demikian juga sebaliknya, apa yang dilakukan klub sama yang dilakukan oleh di tim nasional. Ini sinkron, sehingga ketika datang pemain itu betul-betul ready, betul-betul dia sudah familiar dengan proses seperti itu. Ini yang saya maksudkan coaching point itu kan gitu kan. Ya. Nah, ada juga nih Bapak singgung bahwa permainan timnas Indonesia di bawah asuhan STY bermain direct. Nah, kalau kita bahas Pak, memang di awal STY bersama timnas ya direct Pak. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, permainan STY kalau kita perhatikan khususnya AFF kemarin juga ada tuh Pak, permainan kombinasi 1-2 sentuhan dari kaki ke kaki. Nah, sebaliknya juga Pak, kalau kita lihat seperti pernyataan Bapak di podcast sebelah yang menyebutkan permainan tim-tim Liga 1 Indonesia menggunakan passing bola-bola pendek, faktanya Pak, kalau kita lihat nih ya Pak ya, walaupun beberapa klub di Liga 1 menggunakan permainan direct Pak, terus itu long ball. Tanggapan Bapak? Ya, ini sekali lagi soal sinkronisasi. Jadi apa yang taktikal yang diterapkan oleh STY itu tentu harus menjadi coaching point kepada klub Liga 1, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh STY itu betul-betul sama dengan yang dilakukan klub. Jadi jangan ada yang berbeda. Kalau kemudian apa yang dilakukan oleh STY yang diinginkan itu seperti itu berbeda dengan yang dilakukan klub, kan jadi masalah juga kan gitu loh. Ini soal komunikasi Mas gitu loh. Ya. Kalau ini komunikasi ini bisa dibuka dengan bagus, dengan kira-kira sinkron gitu, saya pikir kebutuhan ini tidak akan terjadi lagi kan gitu. Ya, sepakat Pak. Pak, kalau kita lihat nih Pak ya, menurut pandangan Bapak ya, selama timnas Indonesia dilatih oleh berbagai macam pelatih, permainan pada saat pelatih mana yang menurut Bapak ciri khas, berkarakter, dan lain sebagainya? Saya tidak sedang membanding-bandingkan ya, nanti orang marah lagi, nanti Luis Milla lover marah, kan gitu kan. Saya tidak sedang dalam posisi membanding-bandingkan itu.
Tapi yang saya menjadi harapan besar dari saya sebagai pengurus PSSI maupun sebagai pengelola klub, harapan besar saya adalah karakter bermain Indonesia itu harus betul-betul dipahami oleh pelatih siapapun yang melatih di Indonesia ini, sehingga betul-betul memahami karakter itu, sehingga mendevelop itu menjadi dari karakter yang ada. Jangan kemudian membawa dalam filosofi yang baru, tapi kalau dia betul-betul mempunyai filosofi yang baru, komunikasikan dengan baik dengan klub itu kan gitu kan. Jadi yang harus saya katakan tadi, kenapa saya katakan kucing poin? Pelatih tim nasional itu harus membawa filosofi. Filosofinya itulah yang kemudian menjadi benchmark daripada klub-klub di semua yang ada di Indonesia ini. Sehingga dari situ menjadi muara, menjadi referensi kepada pelatih-pelatih untuk bisa menerjemahkan filosofi itu kepada klub-klub yang berkompetisi di Indonesia ini kan gitu. Iya Pak, kalau kita bicara tentang filosofi tentunya akan sangat sulit Pak terimplementasi sebab timnas Indonesia sering nih bergonta-ganti pelatih Pak. Iya, karena itu kalau ternyata STY ini punya filosofi yang kuat, bukan tidak mungkin STY ini kita akan kontrak lebih lama lagi kan gitu untuk melanjutkan filosofi yang ada di dia itu kan gitu kan. Menurut Bapak, apa yang udah dilakukan STY ini, menurut Bapak udah oke, gitu? Saya belum bisa berkomentar tentang itu, karena saya bukan orang teknis kan gitu kan. Ya. Saya tidak punya lisensi kepelatihan, saya tidak pernah jadi pelatih. Jadi secara teknis, ya yang saya dengar dari pelatih-pelatih Liga 1 itu yang banyak memberi masukan kepada saya kan gitu. Pak, belum ada gitu rencana Pak, pertemuan antara STY dengan pelatih-pelatih Liga 1? Jadi gini Mas, rapat evaluasi kemarin itu dihadiri oleh lengkap. Ada direktur teknik, ada sekjen, ada ketua umum, ada teman-teman esko. Yang tentu dari masukan itu barangkali direktur teknik akan memfollow up proses atau mengagendakan kegiatan untuk bertemu dengan klub-klub Liga 1, berkomunikasi, sinkronisasi program itu kan gitu kan. Itu. Ya, siap Pak. Kita masuk ke poin sedikit lagi Pak ya. Di sini Bapak menyebutkan bahwa saya tidak setuju dengan naturalisasi. Nah faktanya Pak, kalau kita lihat nih Pak ya, saya baca dari kompas.com Pak, bahwa ketika Bapak di Madura United Pak, ada 9 pemain naturalisasi Pak. Ada Sil Escobar, ada Fabiano Beltram, Beto, Gonzales, dan lain sebagainya Pak. Ya, ini yang harus paham konteksnya. Saya itu selalu membandingkan pemain itu apple to apple. Ketika saya pegang klub, maka dalam posisi tertentu saya membandingkan bahwa dalam posisi itu kira-kira pemain lokal sama pemain kita ini ada yang mana yang lebih bagus. Kalau range poinnya itu hanya 2-3, saya pasti pakai pemain lokal. Tapi kalau range-nya itu jauh, saya akan pakai pemain naturalisasi kan begitu. Nah, itu yang konteks yang harus dipahami bahwa kami pemain apakah itu naturalisasi atau alih kewarganegaraan itu harus dalam posisi dalam rangka memperkuat tim nasional. Jangan sampai kemudian infrastruktur yang kita bangun sudah mulai dari youth development sampai kepada elite pro naik kepada Liga 1. Liga 1 menjadi barometer atau menjadi muara daripada seluruh pembinaan itu. Kemudian datang tiba-tiba pemain naturalisasi yang poinnya, range poinnya itu ya so-so aja sama-sama saja dengan yang lain. Yang itu yang saya kemarin itu saya bandingkan namanya kalau yang datang itu lebih bagus dari Asnawi, mungkin range-nya itu bisa 5 poin di atas Asnawi. Oh, welcome saja. Saya tidak dalam posisi menolak itu. Kalau kemudian pemain center back itu lebih hebat dari Dewangga, itu range-nya itu 5 poin di atas Dewangga, tidak ada masalah. Jangan membandingkan naturalisasi Prancis yang menaturalisasi Zidane, kan gitu kan. Kemudian menjadi contoh yang dijadikan contoh untuk Liga Indonesia. Faktanya kita belum menemukan Zidane yang seperti yang dilakukan oleh Prancis itu kan begitu kan. Ya, kalau sekarang kita ini striker, kenapa kita tidak fokus mencari striker yang garang, yang hebat, yang bisa dinaturalisasi, yang lebih bagus dari itu. Nah sekarang tugas kita sebetulnya, usul saya itu, jangan kita fokus kepada naturalisasinya, tapi fokus dari hasil kompetisi kita ini,
kita orbitkan main di luar negeri. Seperti sekarang Pratama Arhan main di Korea, mamanya Asnawi main di Korea, Dewa Negeri di Eropa. Semakin banyak pemain kita ini bisa main di kompetisi-kompetisi luar, tentu mentalitasnya akan jauh lebih bagus kalau kemudian dia kembali menjadi memperkuat tim nasional kita kan gitu kan. Itu. Ya. Ya Pak, ada salah satu yang Bapak sebutkan nih, nama pemain pemain naturalisasi ataupun alih kewarganegaraan, yaitu Sandy Walsh, Pak. Di situ Bapak sebutkan Sandy Walsh berada di apa ya? Antah berantah, Pak ya, klub antah berantah ya, Pak ya. Ya karena saya tidak tahu ya saya sebut aja antah berantah karena nggak ngerti kan. Ya siapa? Faktanya Pak, Sandy Walsh itu Pak bermain di salah satu klub yang memiliki sejarah Pak di Liga Belgia, yang dimana sekarang Liga Belgia di urutan peringkat 13 dunia Pak. Pak, setelah Bapak memberikan statement-statement pada podcast kemarin itu, apa Pak reaksi Ketum PSSI, Sekjen, Exco yang lain pada saat ini Pak, hari ini Pak? Jadi di PSSI khususnya Ketua Umum dan teman-teman SK itu sudah biasa. Beda pendapat itu biasa kan gitu kan. Beda pendapat itu biasa, sejauh itu kemudian menjadi poin yang kita bisa diskusikan, ya kita diskusi biasa-biasa saja. Ketua Umum bahkan justru memberikan support kepada saya bahwa kalau itu menjadi masukan yang baik ya tentu akan jadi bahan diskusi kita, tapi tidak dalam posisi kemudian membluffing orang, kemudian kejar-kejar anak saya, istri saya yang diteror kan tidak bagus juga gitu loh. Itu aja yang saya katakan biasa-biasa aja kan gitu. Ya Pak, misalnya ini berandai-andai Pak ya, misalnya nih PSSI mengambil keputusan A ataupun B. Seperti yang kita ketahui Pak, PSSI ini kan kolektif kolegial Pak kan? Ya. Nah, pengaruh ketika PSSI mengambil keputusan, peran ketum itu ketika keputusan ini sudah bulat bagaimana Pak? Ya tentu keputusan kolektif kolegial itu menjadi keputusan bersama yang harus dihormati kan gitu kan. Artinya tidak bisa sekarang ini seorang presiden itu mengambil keputusan dengan hanya keputusan dia sendiri, tidak bisa. Dia harus berkonsultasi. Mic Bapak termute Pak. Udah Pak, udah boleh Pak lanjut. Oke ya. Oke Pak. Sudah Pak. Ya cukup. Ya. Oke Pak. Pak, satu lagi pertanyaan terakhir nih Pak. Sebelum Bapak mungkin ada kegiatan lagi yang lebih urgent. Setelah melihat reaksi spontan dari masyarakat Indonesia Pak, kegaduhan dan lain sebagainya, mungkin Bapak juga bisa menilai dan lain sebagainya. Ini pertanyaan iseng-iseng aja Pak ya, Pak. Apakah Bapak tidak ingin minta maaf gitu Pak? Ya, saya berkali-kali melihat podcast itu. Apa yang saya sampaikan itu apa adanya, saya tidak mengada-ada. Karena saya tidak pernah mengada-ada, tidak pernah punya niat jahat, tidak punya niat membluffing orang. Malah ya apa masalahnya saya harus minta maaf, dan karena itu apa yang saya katakan ini adalah proses diskusi yang masih wajar, masih pada tingkat kompetensi saya sebagai Exco, sehingga tidak ada yang bisa mempersalahkan apa yang saya sampaikan kan gitu kan. Jadi nggak perlu minta maaf gitu Pak, untuk menghentikan aja Pak ya? Kegaduhan ini ataupun respon-respon masyarakat gitu Pak. Ya saya pikir yang perlu minta maaf yang membluffing saya itu kan gitu kan. yang mengajar saya, yang menghina saya, yang membuat menteror keluarga saya itu harus minta maaf. Saya tidak pernah punya urusan apa-apa dengan mereka. Kenapa kemudian sekarang pada posisi sekarang saya menjalankan fungsi saya, kok kemudian saya menjadi sasaran yang luar biasa bagi mereka kan gitu aja. Ya, dapat poinnya Pak. Jadi untuk situasi sekarang ini ya Bapak sudah menjalankan fungsi tugas Bapak dan lain sebagainya ya, jadi tidak perlulah Pak minta maaf Pak kan? Ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah Bapak berikan Pak ya. Mungkin sudah terjawab